Senapan angin PCP Mauser seri MX seperti yang ada di depan saya ini adalah salah satu senapan angin yang terbilang nggak baru ya. Senapan angin ini rilis kalau nggak salah pertama, pernah saya singgung, saya bahas tapi nggak detail, di bulan April tahun 2024. Ya lebih tepatnya 1 tahun yang lalu ya. Senapan angin seri MX ini rilis pertama itu menggunakan konsep yang sederhana, yaitu single shoot, belum ada yang pakai magazine. Nah, saat ini rilis yang versi terbaru sudah dibekali dengan namanya magazine dengan konsep yang sebenarnya hampir sama sih dengan yang beberapa tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu lebih tepatnya. Hari ini akan saya jelaskan mengenai spek detail, kelebihan keunggulan, fitur-fiturnya dari senapan angin PCP Mauser seri MX yang seperti sudah saya siapkan di depan saya ini. Alangkah baiknya sebelum teman-teman nanti order senapan angin ini, simak dulu aja videonya sampai akhir. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Pensiunan Official supaya teman-teman tidak ketinggalan setiap ada update video terbaru dari saya. Sudah siap? Coba langsung saja masuk ke detail videonya. Oke ya, langsung saja saya mulai membahas masing-masing komponen yang melekat pada unit senapan angin ini. Senapan angin PCP Mauser seri MX secara garis besar fungsi ya, terutama di bagian akurasi dan power, rata-rata hampir sama. Cuman, ada hal yang menarik ingin saya jelaskan di video ini. Seri Mauser MX ini satu-satunya senapan angin PCP kelas Mauser dengan chamber yang paling tebal pernah dijualkan di Pensiunan Official. Rata-rata chambernya ini kalau diukur menggunakan jangka sorong, itu kalau sekelas senapan angin PCP Mauser yang pernah saya jualkan ya di luar seri MX itu kurang lebih lingkar tebalnya sekitar 25 sampai 26 mili lah, nggak sampai 26 mili. Kalau sedangkan saat ini hampir tembus di 27 mili tebalnya, jadi agak tebal, pengerjaan juga sangat presisi dan rapi dan pastinya oke. Nanti akan saya lanjutkan membahas chamber ya. Kemudian saya bahas dulu mengenai larasnya ya. Senapan angin PCP Mauser MX ini panjang larasnya 60 cm. Ini kalau diukur dari ujung depan sampai tempat masuknya mimis belakang di bagian sini, itu panjangnya 60 cm. Terus menggunakan laras bahannya baja standar pabrikan. Ini modelnya serombong ya. Jadi dilapis luar, serombongnya ini bisa dilepas ya, bisa dipasang sesuai kebutuhan, sesuai selera. OD serobongnya ini kalau nggak salah sekitar 19 sampai 20 mili. Sedangkan larasnya bagian dalam kurang lebihnya menggunakan OD-nya kalau tidak salah 13 mili out diameternya. Jadi di dalamnya ini, di serombongnya itu ada bantalan khusus yang melingkar di bagian laras dalam sehingga jika dia digunakan untuk tes akurasi atau kena benturan, dia lebih bisa meminimalisir. Sehingga akurasinya benar-benar bagus dan mantap. Ya. Terus soal perawatan laras yang sering saya lakukan atau yang sering saya informasikan di beberapa video sebelumnya, mungkin teman-teman yang baru nonton video saya, pastikan jika terkena air atau kena air hujan, segera dilap, kasih pelumas secara rutin, dan pastikan di bagian larasnya dalam tidak ada mimis yang menggumpal atau macet lebih dari 1 butir. Ya, kasih pelumas secara rutin supaya nanti performa larasnya tetap terjaga. Oke, terus soal akurasi. Nah, akurasi dari laras senapan angin ini rata-rata hampir sama ya, karena dibekali dengan laras yang di dalamnya menggunakan alur 12 ulir. Ini kalau teman-teman cek di bagian ujung di sini, kalau teman-teman buka, teman-teman center ini, itu ada ulir yang di dalam, menggunakan 12 ulir atau 12 alur, yang memungkinkan akurasi dari senapan angin ini bisa tembus maksimal di jarak 85 meter. Tapi wajib harus pakai teleskop ya, karena senapan angin ini dari pabriknya tidak dibekali dengan namanya visir manual. Mimis yang sering saya pakai untuk senapan angin ini yang lokal Jawara GR8, Jawara GR12. Sedangkan yang impor untuk akurasi ya pakai Super Doom. Kalau untuk big game saya sarankan pakai Samyang ataupun Hercules dengan bobot sekitar 13 sampai 16 grain. Bagus ini, mantap. Oke ya. Larasnya sudah, lanjut. Kemudian di bagian tabung. Tabungnya ini dari bahan stainless seperti yang ada di video. OD-nya atau out diameter lingkarnya itu 32 mili. Ini untuk sekali isi angin maksimal standar seperti biasanya ya, di angka 2000 sampai 2500 PSI. Enggak boleh lebih dan jangan sampai kehabisan angin total.
Sekali isi angin maksimal, senapan angin ini ya, karena dia menggunakan lingkar OD tabungnya 32 mili, tekanan angin 2000 sampai 2500 PSI, settingan power yang paling kenceng ya, paling kenceng banget untuk big game, bisa digunakan untuk menembak sekitar 10 sampai 15 kali shoot, kurang lebihnya. Bisa lebih kurang, karena tergantung settingan pengguna masing-masing. Ada nih yang dimentokkan full, terus kemudian pakai mimis yang agak berat, itu juga menguras dari jumlah shoot yang semakin terbatas. Semakin dikendorin settingan powernya juga semakin awet. Ya tergantung kebutuhan, tergantung selera masing-masing. Oke, jelas ya. Tabung sudah, lanjut. Kemudian di bagian depan. Untuk di bagian depan ini ada tempat pengisian angin ya. Nah, tempat pengisian anginnya ini sudah dibekali dengan kupler jantan ukuran setengah TSM. Ini dari bahannya kuningan yang melekat jadi satu dengan tutup tabung depan. Jadi sudah ada jantan, ada kuplernya jantan. Jika teman-teman nanti mau mengisi ulang anginnya lewat sini, pakai pompa elektrik manual ya bisa. Mau pompa yang manual 3 stek ataupun yang 4 stek bisa. Cuman kalau saran saya untuk menghemat dari biaya belanja, saran saya teman-teman cukup pakai pompa yang 3 stek saja karena harganya lebih murah dan kalau digunakan untuk pompa yang OD 32 mili bawaannya seperti Mouser MX ini sudah cukup. Kalau mau lebih cepat lagi ya memang harus upgrade ke 4 stek. Ya tergantung kebutuhan, tergantung selera masing-masing. Oke ya, jelas ya. Lanjut, kemudian di bagian manometer dulu aja. Nah, senapan angin ini sudah ada tempat cek angin atau manometer yang terpasang di bagian bawah. Jika teman-teman pengen cek, ada di sini, di bawah popor ya, dekatnya rumahan pelatuk atau trigger. Bagian depannya rumahan pelatuk. Ya, tekanan angin ingat maksimal 2500 PSI, tidak boleh lebih. Nanti jika pengen pengisian angin, ya pakai pompa elektrik portable atau pompa manual, pastikan harus cek manometernya. Kalau sudah mencapai angka 2000 sampai 2500 PSI, sudah hentikan dulu. Oke. Terus lanjut. Kemudian di bagian chamber. Nah, seperti yang sudah saya singgung tadi di awal video ya, chambernya ini cukup tebal. Lebih tebal dibandingkan dengan senapan angin PCP Mouser yang sudah pernah kami jualkan sejauh ini. Ya. Soal bahan yang dipakai sama, chambernya ini dari bahannya Dural Special Grade A, pengerjaannya menggunakan mesin CNC. Ini luar dalamnya pakai mesin berteknologi tinggi sehingga sangat presisi. Terus ini menggunakan sistem bukan sistem ya, model, mohon maaf. Chambernya ini modelnya model tumpuk atau monoblok. Rangkaiannya dipisah. Jadi untuk tempat pemukul hammer di sini lubang selang transfer angin dan chambernya dipisah. Bukan yang monolet ya, kalau monolet kan rangkaian jadi satu nih. Tapi ini komponennya beda. Jika nanti teman-teman mau membersihkan laras ya, maintenance dan sebagainya, chambernya atasnya harus ikut dilepas. Dan di bagian sini ya, ingat di bagian tempat transfer angin itu ada selang teflon namanya bulat. Ada yang warna biru, ada yang juga warna yang putih. Itu sistemnya seperti kayak bahan atom yang difungsikan untuk mentransfer angin dari tabung di sini ya, dari bagian hammer masuk ke atas. Ini cukup harus diperhatikan dengan cara pembelian pelumas secara rutin dan pastikan jangan sering terjadi mimis macet di dalam laras. Karena kenapa? Kalau sering terjadi mimis macet di dalam laras, itu kan menyisakan bubuk atau serpihan mimis yang tertinggal, yang dimana ketika dia sering terjadi seperti itu, menggumpal di area loading mimis ataupun di lubang transfer angin, bisa berakibat dari sirkulasi angin ketika ditembakkan tidak sempurna. Ya alhasil akurasinya biasanya kurang maksimal. Yang kedua, biasanya mimisnya sering macet. Dan yang ketiga, ya hasil akurasinya itu kurang memuaskan. Nah, pastinya cukup teman-teman pastikan ya, jangan sampai mimisnya ada yang macet. Ya, pembelian pelumas secara rutin dan jangan di-upgrade sendiri ya di luar standar bawaan pabrikan. Ini biasanya teman-teman yang pemula nih, yang pengen di-upgrade, diganti chambernya, diganti rumahan atau dilebarkan lubang transfer anginnya. Jangan, karena kalau menyalahi standar bawaan dari pabrikan, biasanya dalam jangka pendek ataupun dalam jangka panjang berakibat fatal. Ya, fatalnya senapan angin tidak bisa digunakan normal kembali. Oke ya, jelas ya. Chamber sudah, lanjut. Kemudian di bagian rel. Nah, untuk tempat rel manometer,
Teleskop, mohon maaf. Untuk tempat rel ya, teleskop ini menggunakan ukuran 11 mili. Jika teman-teman nanti mau mengkombinasi senapan angin ini dengan teleskop ya, pastikan teleskopnya penyangga menggunakan ukuran 11 mili. Ya. Oke. Terus di sistem pengisian mimis. Pengisian mimisnya dia menggunakan dua model ya, seperti yang saya singgung di awal tadi video. Menggunakan singgesu dan magazin. Magazinnya ini bawaan pakai 14 round ya. Kalau nggak terbiasa pakai magazin, bisa pakai singgesunya aja. Sudah ada bawaan seperti ini. Oke, nyaman digunakan pastinya. Lanjut kemudian di kokang, settingan power dan cancel kokang. Senapan angin ini saya bahas dulu cancel kokangnya dulu ya. Cancel kokangnya terpasang di bagian sebelah kiri, nggak bisa dioper ke kanan. Jadi posisinya hanya di sebelah kiri aja. Fungsinya untuk membatalkan tembakan. Jika nanti bingung bagaimana cara pengoperasian, bisa kami bantu lewat video. Kemudian kokangnya, nah ciri khas dari senapan angin PCP Mauser, kokangnya ini menggunakan kokang Grendel standar biasa. Bisa dilihat nggak? Sebentar. Nah, nih kokangnya ini menggunakan Grendel standar biasa, menggunakan dua tarikan atau dua track, ya. Settingan powernya dia juga menggunakan dua model, sistem track tadi menggunakan 2 gigi dan tambahnya menggunakan sistem drat bagian belakang. Nah, kalau pengen setting powernya tinggal diputar aja ke kanan semakin kenceng, kalau enggak tambahin dengan 2 gigi atau 2 grendel untuk lebih maksimal powernya. Kalau enggak mau lebih kenceng atau santai-santai aja untuk buruan-buruan kecil, ya tinggal dikendorin aja supaya lebih awet. Oke, tergantung kebutuhan, tergantung selera. Lanjut kemudian di bagian popor. Nah, kalau soal popor, akhir-akhir ini ada sedikit perbedaan. Yang biasanya menggunakan kayu mahoni pilihan, ini ada beberapa yang sudah menggunakan kayu mangga hutan. Sehingga untuk finishingnya, sebenarnya kalau finishing bagus, sama-sama bagusnya sih ya. Kalau dilihat dari kasat mata juga orang awam, seperti saya pribadi ini juga kurang tahu perbedaan detailnya di mana. Cuman kalau kata dari pengrajin pabrikan, kayu mangga hutan itu teksturnya lebih lembut dan lebih ringan dibandingkan dengan kayu mahoni. Itu sih informasi dari pabrikan. Tapi kalau menurut saya pribadi ya cukup bagus, sama-sama bagusnya. Ya, tergantung selera masing-masing. Mungkin ada atau mungkin teman-teman ada yang tahu perbedaan dari kayu mangga hutan dengan kayu mahoni pilihan, lebih detailnya seperti apa bisa dijelaskan di kolom komentar. Supaya teman-teman yang lain pada tahu, supaya juga bisa belajar informasi yang lebih mantap lagi. Soal popor terutama ya. Dari popor sudah, oh ya, popornya ini hanya ada warna coklat saja, tidak ada warna hitam, dan modelnya klasik seperti ini, tidak ada model yang lain. Ya. Terus untuk panjang keseluruhan dan bobotnya, nah panjang keseluruhan kalau diukur dari ujung depan laras sampai ujung popor belakang, sekitar 103 sampai 105 cm, kurang lebihnya. Bobotnya senapan angin saja 2 sampai 3 kilo, enggak sampai 4 ya, lebih ringan, lebih fleksibel kalau digunakan untuk kegiatan outdoor ataupun hunting dan sebagainya. Dan pastinya mudah digunakan. Ya, panjangnya sudah, bobotnya sudah, semuanya sudah lengkap, sudah saya jelaskan. Kesimpulan, senapan angin ini ya rilis tahun 2024, sebenarnya senapan angin agak lama ya, baru sempat saya review detail hari ini. Seri MX satu-satunya senapan angin kelas PCP Mauser yang pernah kami jualkan ya, sekelas tabung 28, tabung 32, tabung 38, pokoknya yang kelas senapan angin PCP Mauser ya, apapun serinya. Satu-satunya chamber yang memiliki ketebalan yang cukup besar. Tebalnya itu tebal banget ya. Yaitu dengan ketebalan sekitar 26 sampai 27 mili. Lebih tebal dibandingkan dengan seri-seri Mauser sebelum-sebelumnya. Dengan bobot yang saya rasa cukup standar, cukup ringan untuk kegiatan outdoor. Powernya tembus di angka 800 sampai 1000 fps. Akurasi maksimal sampai 85 meter. Dan saya rekomendasikan untuk teman-teman yang pemula. Jelas ya? Jika teman-teman membutuhkan informasi lebih lanjut soal senapan angin ini, pengen ngobrol santai, video call, lihat langsung unitnya, bisa langsung menghubungi via WA yang nomornya ada di video. Oke? Nah, oke teman-teman Sobat Hunter, untuk video kali ini cukup sekian. Dari pembahasan detail, mulai dari spek, bahan yang dipakai masing-masing komponen, terus fitur-fiturnya, kelebihan keunggulan, harga, semuanya sudah saya jelaskan detail di video ini.
Saya berani merekomendasikan senapan angin ini khususnya untuk teman-teman yang pemula, yang belum sama sekali pernah pakai senapan angin, tapi pengen cari senapan angin yang berkualitas terbaik, mudah digunakan, sudah bisa pakai magazin, dan bergaransi resmi langsung dari pabriknya. Ini solusinya. Senapan angin PCW Monster seri MX ini stoknya nggak banyak ya, cuman beberapa pucuk saja rilis di tahun ini. Silakan jika teman-teman nanti pengen order, tanyakan dulu aja stoknya masih ada atau tidak. Soalnya ini beberapa hari kemarin sempat saya buatkan story di WhatsApp. Ada beberapa yang bertanya, sebagian sudah sold out, tapi sebagian masih belum. Nah, takutnya kalau teman-teman agak belakangan, karena upload di YouTube baru bisa hari ini, nah, takutnya kehabisan, silakan nanti bisa langsung tanyakan aja via WA, yang nomornya ada di video ini. Itu aja informasi yang bisa saya share ya mengenai video hari ini. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah nonton, yang sudah like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Pengasional Official. Saya harus pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian terima kasih. Salam satu waras dari Jawa Timur.